Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak ucapkan untuk anak-anakku sekalian. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberi keberkahan dan kemudahan untuk mempelajari materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas persamaan kuadrat. Jadi pertemuan ini adalah bagian yang ketiga, kelanjutan daripada persamaan kuadrat yang terdahulu. Kompetensi dasar menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran: setelah menyaksikan video ini, siswa dapat pertama menghitung diskriminan dari persamaan kuadrat, yang kedua menentukan banyaknya akar-akar persamaan kuadrat, ketiga menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat, yang keempat membuat persamaan kuadrat baru jika akar-akar X1 dan X2 diketahui, dan yang kelima membuat persamaan kuadrat baru jika akar-akar persamaan kuadrat lama diketahui. Materi prasyarat: yang pertama, siswa menguasai operasi hitung, kedua menguasai bilangan kuadrat, ketiga menguasai akar kuadrat, yang keempat menguasai operasi bentuk aljabar terutama pemfaktoran. Baiklah, pada kesempatan ini kita sama-sama menyimak penjelasan daripada materi yang Bapak sajikan pada pertemuan ini. Yang pertama judulnya diskriminan. Diskriminan artinya pembeda. Dalam hal persamaan kuadrat, yang dimaksud dengan diskriminan adalah nilai pembeda dari akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat BX plus C sama dengan 0 memiliki rumus X1 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumus ini sudah tidak asing lagi, sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang terdahulu. Nilai B kuadrat min 4AC ini dinamakan diskriminan. Diskriminan dilambangkan dengan huruf D. Jadi rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Contoh, hitunglah diskriminan persamaan kuadrat berikut. A, X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Yang B, 3X kuadrat plus 5X min 4 sama dengan 0. Bapak memberikan dua contoh untuk menghitung diskriminan. Jawab. Untuk yang A, X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0, kita cocokkan dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya min 3, dan nilai C-nya adalah 5. Kita masukkan rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya ini adalah min 3, jadi min 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Jadi min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 adalah 9, min 4 kali 1 kali 5 adalah 20. Jadi 9 dikurang 20. 9 dikurang 20 adalah min 11. Untuk soal nomor A, persamaan X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0 memiliki diskriminan min 11. Dan untuk yang B, 3X kuadrat plus 5X min 4 sama dengan 0,
kita sesuaikan dengan bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka didapat a sama dengan 3, b sama dengan 5, c sama dengan 4. Kita masukkan rumus diskriminan. Rumusnya b sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Jadi b nya kita ganti dengan 5, jadi 5 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali min 5. Jadi 25 kuadrat 25, min 4 kali 3 min 12, min 12 kali min 4 adalah plus 48. Jadi 25 plus 48. Jadi dapatnya 73. Jadi kesimpulannya persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 5x min 4 sama dengan 0 memiliki diskriminan 73. Bagaimana anak sekalian? Mudah sekali untuk menghitung diskriminan. Kuncinya jangan lupa rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Terus kita bisa mendata berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. Selanjutnya dihitung. Yang harus bisa menghitung kuadrat, harus bisa menghitung perkalian bilangan bulat, bilangan positif, bilangan negatif. Ini harus bisa menghitung supaya bisa sukses menghitung diskriminan. Baiklah, kita lanjutkan yang berikutnya, yang kedua, judulnya banyaknya akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki rumus x12 min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, rumus ini dapat disingkat menjadi x12 min b plus minus akar d per 2a. Karena b kuadrat min 4ac adalah nilai d. Perhatikanlah bahwa nilai d berada di dalam akar. Hal ini akan mempengaruhi banyaknya akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika d lebih dari 0, maka akan ada dua buah akar persamaan kuadrat yang real dan berbeda. Jadi x1 dan x2 dengan nilai berbeda. Nilai x1 dan x2 ini bisa dihitung apabila nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, yang kedua, jika d sama dengan 0, ada satu buah akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat ini x1 sama dengan x2. Ini sering disebut juga akar kembar. Jadi kalau sampai terjadi d sama dengan 0, maka nilai x1 sama dengan nilai x2. Jadi hanya ada satu berarti, karena x1 sama dengan 2. Misalnya x1 dapatnya 5, x2 juga dapatnya 5. Ini berarti hanya ada satu. Nah, untuk kejadian d sama dengan 0, bisa kita langsung hitung nilai x1 sama dengan x2 menjadi rumusnya min b per 2a. Ini kalau sampai diskriminan sama dengan 0. Yang ketiga, jika d kurang dari 0, maka tidak ada akar persamaan kuadrat. Kalau misalnya d-nya dapatnya min 5, atau min 4, atau min 2, atau min setengah, dan sebagainya, pokoknya d-nya itu negatif, maka tidak ada akar persamaan kuadrat. Nah, contohnya, tentukan banyaknya akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. A 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. B 4x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Dan C 3x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 0. Baiklah, akan Bapak uraikan bagaimana kita akan menentukan banyaknya akar ini. Untuk soal nomor A, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, berarti nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 5, nilai C-nya adalah 6. Kita masukkan rumus diskriminan. D, B kuadrat
min 4AC. Jadi B-nya ini adalah 5 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 6, 25 dikurang 24, karena 5 kuadrat dapatnya 25, 4 kali 1 kali 6 dapatnya 24, jadi 25 dikurang 24, hasilnya adalah 1. Karena nilainya 1, positif 1, berarti nilai D itu lebih dari 0. Itu anak-anak sekalian, nilai D-nya adalah positif, lebih dari 0. Ini artinya persamaan kuadrat di atas memiliki dua buah akar yang berbeda. Apabila anak-anak sekalian tidak yakin dengan konsep ini, silakan dicari dengan pemfaktoran bisa, melengkapkan kuadrat sempurna juga bisa, menggunakan rumus ABC juga bisa. Maka nanti akan terbukti akan terjadi ada dua akar yang berbeda. Jadi nilai X1, nilai X2 itu berbeda. Yang kedua, 4X kuadrat min 12X plus 9 sama dengan 0. Jadi A-nya ini 4, B-nya min 12, C-nya sama dengan 9. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya adalah min 12 kita kuadratkan, dikurang 4, A-nya 4, jadi kali 4 kali 9, C-nya 9. Jadi min 12 kuadrat, min 12 kali min 12, min kali min plus, 12 kali 12, 144. Nah, min 4 kali 4, 16, 16 kali 9 adalah 144. Jadi 144 dikurang 144, hasilnya 0. Dalam hal ini nilai diskriminannya atau D adalah sama dengan 0. Jadi sesuai dengan konsep di atas, persamaan kuadrat di atas memiliki satu buah akar. Jadi anak-anak sekalian bisa menguji baik dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC, atau juga bisa menggunakan rumus X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2A. Ini hanya ada satu akar daripada persamaan kuadrat di atas. Yang berikutnya yang ke C, 3X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. Dalam hal ini A-nya adalah 3, B-nya 4, C-nya adalah 2. Kita masukkan rumus B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 3, C-nya 2. Jadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 2. Jadi 16 dikurang 24. 16 dikurang 24 hasilnya adalah negatif 8 atau min 8. Nah, ternyata nilai D ini kurang dari 0. Untuk kejadian seperti ini, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar. Jadi X1 dan X2 tidak bisa dihitung. Karena kalau dihitung dia mendapatkan akar, namanya akar imajiner, akar negatif. Jadi akar negatif itu tidak bisa dihitung. Tapi setelah nanti anak-anak sekalian belajar ilmu bilangan kompleks, maka akan belajar namanya bilangan imajiner. Nah, dalam hal ini kita belum sampai ke tingkat yang seperti itu. Jadi untuk kasus yang seperti ini, kalau sampai terjadi nilai D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar. Dengan kata lain, X1 dan X2-nya tidak bisa dihitung. Baiklah, kita memasuki materi yang ketiga, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki rumus X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Ini berarti X1-nya adalah min B plus akar D per 2A dan X2-nya min B min akar D per 2A. Hanya berbedanya di sini, ini plus, ini min.
bentuknya sama. Sifat yang pertama, sifat penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi X1 ditambah X2. X1 memiliki rumus min B plus akar D per 2A, dan X2 memiliki rumus min B min akar D per 2A. Ternyata ini pembilangnya sudah sama. Jadi setelah pembilangnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan, penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi pembilangnya ini min B plus akar D ditambah min B min akar D. Nah ini min B ditambah min B. Min B ditambah min B adalah min 2B. Akar D ditambah min akar D, sama aja akar D dikurang akar D, dapatnya 0. Jadi tinggal dengan min B ditambah 0. Setiap bilangan ditambahkan 0, hasilnya tetap. Jadi dapatnya min 2B. Penyebutnya 2A, jadi min 2B per 2A. Nah ini bisa disederhanakan, min 2 dibagi 2 dapatnya min 1, B dibagi A adalah B per A. Jadi kalau disingkat min B per 2A. Nah inilah rumus sifat penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi anak-anak sekalian, apabila anak-anak diminta menghitung X1 ditambah X2 hasilnya berapa, maka tidak perlu anak-anak sekalian memakai pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Jadi langsung saja digunakan X1 tambah X2 dengan rumus min B per A. Nah, ini dijamin tidak sulit-sulit untuk menghitungnya. Yang kedua, sifat perkalian akar persamaan kuadrat. PK ini kepanjangannya adalah persamaan kuadrat. X1 dikali X2. X1 memiliki rumus min B plus akar D per 2A. X2 memiliki rumus min B min akar D per 2A. Jadi ini anak-anak sekalian kita kalikan. Jadi untuk pembilangnya min B akar D dikali min B min akar D. Untuk penyebutnya 2A dikali 2A. 2 kali 2, 4. A kali A, A kuadrat. Nah ini uniknya anak-anak sekalian, bahwasanya ini terjadilah perkalian bentuk sekawan. Nah, kalau menggunakan perkalian bentuk sekawan, cirinya pembedanya ini yang di tengah, yang satu plus, yang satu min. Untuk hal yang seperti ini anak-anak sekalian cukup dikuadratkan ini yang pertama min B dikuadratkan, terus dikurang akar D dikuadratkan. Jadi min B kuadrat dapatnya B kuadrat akar D kuadrat. Akar D berarti akar kali akar, hilang akarnya jadi dapat D. Jadi B kuadrat min akar D per 4A kuadrat. Jadi ini karena nilai D adalah B kuadrat min 4AC, kita ubah lagi jadi B kuadrat dikurang dalam kurung B kuadrat min 4AC. Jadi akan didapat B kuadrat dikurang B kuadrat, ini min kali min ada plus, jadi ditambah 4AC. Jadi B kuadrat dikurang B kuadrat ini hasilnya 0, sehingga tinggal pembilangnya adalah 4AC per 4A. Jadi 4AC per 4A nya 4A kuadrat, ini artinya 4A dikali A. Jadi A nya bisa kecoret 1, A. Jadi 4 bisa kecoret juga. Jadi dapatlah C per A. Jadi kalau ada soal ditanya berapa X1 dikali X2, maka rumusnya C per A. Jadi tidak perlu menghitung berapa nilai X1, berapa nilai X2 untuk menjawab soal-soal. Ini akan terlalu panjang kalau X1 dihitung lagi, X2 dihitung lagi, maka cukup menggunakan rumus C per A. Jadi kesimpulannya, rumus sifat perkalian akar persamaan kuadrat adalah
X1 kali X2 sama dengan C per A. Contoh yang ketiga, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0. Hitunglah X1 tambah X2. Hitunglah X1 dikali X2. Jadi anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian akan menghitung nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, pakai pembaktoran boleh, pakai rumus ABC boleh, pakai melengkapkan kuadrat sempurna juga boleh. Berapa nilai X1 nanti ketemu, berapa nilai X2 nanti ketemu, tapi ini melalui proses yang sangat panjang sekali. Dalam hal ini kurang efektif. Anak-anak sekalian, dalam hal ini kalau 2x kuadrat min 3x min 9 sama 0, itu nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah min 3, nilai C-nya adalah min 9. Jadi kita akan menghitung berapa X1 tambah X2. Jadi X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Jadi ini tanda min, B-nya adalah min 3, jadi min 3 per 2. Hanya 2. Jadi min kali min adalah plus, jadi dalamnya 3 per 2 atau 1,5. Yang berikut menghitung X1 kali X2. Rumusnya adalah C per A. Jadi C-nya adalah min 9, A-nya adalah 2. Jadi min 9 dibagi 2 adalah min 4,5. Mudah sekalian anak sekalian untuk menghitung daripada penjumlahan atau perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Namun anak sekalian, kadang soal-soal dimodifikasi, dikembangkan lagi. Nah, misalnya seperti ini. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Hitunglah 4x1 tambah 4x2. Yang B 6x1 kali x2. Yang ke C 2x1 plus 4 dikali 2x2 plus 4. Yang D 3x1 min 2 dikali 3x2 min 2. Bapak memberikan di contoh yang keempat ini adalah 4 buah soal. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0, berarti A-nya 2, B-nya min 3, C-nya min 2. Kita hitung dulu berapa nilai X1 tambah X2. Nah, ini X1 tambah X2 adalah rumusnya min B per A. Jadi min hanya 3, jadi min 3 per 2, dapatnya 3 per 2. X1 kali X2 rumusnya C per A. Jadi C-nya adalah min 2 per hanya 2, jadi min 2 per 2. Min 2 dibagi 2 adalah min 1. Selanjutnya kalau setelah X1 dan X2 dihitung dan X1 kali X2 juga dihitung, maka baru kita hitung yang bagian A 4x1 ditambah 4x2 dengan menggunakan sifat distributif. Kita keluarkan 4, jadi dapatlah 4 buka kurung x1 tambah x2. Nah, 4 x1 tambah x2 dapatnya 3 per 2, jadi dapatnya 4 dikali 3 12, 12 per 2. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi nilai 4x1 ditambah 4x2 adalah 6. Yang B, bagian B 6x1 kali x2. Jadi x1 kali x2 tadi dapatnya adalah min 1. Jadi 6 dikali min 1. 6 dikali min 1 adalah min 6. Nah, untuk bagian yang C ini agak sulit sedikit. Kita harus menguraikan menggunakan konsep perkalian suku 2. Jadi yang C adalah 2x1 ditambah 4 dikali 2x2 ditambah 4. Ini keluarkan dulu 2x1 nya, letakkan di sini. Terusnya ambil angka 4 ini positif 4, letakkan di sini positif 4-nya dikalikan bagian kedua, yaitu 2x2 tambah 4. Jadi 2x1 kali x2 tambah 4. Maaf, ini 2 2
diralat sedikit, ada kesalahan penulisan. Jadi 2x1 ditambah 4 dikali 2x2 ditambah 4. Jadi ini di sini 2x2, maaf, 2x2. Jadi 4 kali ini 4 kali 2x2 tambah 4. Jadi ini dapatnya menjadi 4x1x2 8x1 ditambah 8x2. Jadi terusnya ini 4 dikali 4 adalah 16. Jadi di sini 4x1x2. Nah, ini karena ini 88 bisa kita keluarkan 8, jadi x1 ditambah x2 ditambah 16. Jadi 4 dikali min 1 ditambah 8 kali 3/2 ditambah 16. Jadi 4 kali min 1 adalah min 4. Jadi min 4 ditambah 12 ditambah 16. Jadi min 4 tambah 12 adalah 8, 8 tambah 16 adalah 24. Ini Bapak ralat, ada kesalahan menghitung. Jadi anak-anak sekalian, untuk yang nomor C, 2x1 plus 4 dikali 2x plus 4, ini setelah dihitung dapatnya adalah 24. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang bagian D, yaitu 3x1 dikurang 2 dikali 3x2 dikurang 2. Jadi 3 ini keluarkan, jadi 3x1 kali 3x2 dikurang 2 dikurang 2, di sini letakkan ini min 2 di sini, pindahkan ke sini. Jadi 3x2 dikurang 2. Jadi kalau dikalikan 3x1 kali 3x2 dapatnya 9x1x2. Terusnya 3x1 dikali min 2 jadi min 6x1. Terusnya ini min 2 kali 3x2 adalah min 6x2. Min 2 kali min 2 adalah plus 4. Jadi dapatnya 9x1 x2. Jadi kurang 6 kali x1 ditambah x2 tambah 4. Jadi 9 kali min 1 ada min 9, min 6 kali 3/2. Ini min 6 kali 3 18 dibagi 2 adalah min 9, jadi plus 4. Jadi min 9 dikurang 9 min 18, min 18 ditambah 4. Dapatnya min 14. Jadi bagian D, nilai daripada perkalian 3x1 dikurang 2 dikali 3x2 dikurang 2 adalah min 14. Yang berikutnya anak-anak sekalian, bagian keempat, yaitu kita mempelajari tentang bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya, akar x1 dan x2 diketahui. Konsepnya begini, jika akar-akar persamaan kuadrat x1 dan x2 diketahui, maka persamaan kuadrat dapat dicari sebagai berikut. Nah, ini proses bagaimana menurunkan rumus daripada persamaan kuadrat jika akar-akarnya ketahui. Jadi x dikurang x1 dikali x dikurang x2, ini konsep dasar daripada rumus persamaan kuadrat. Jadi ini kalau dikalikan akan dikalikan, masa ini keluarkan x kali x dikurang x2, ini keluarkan sini min x1 sini, pindahkan kali x dikurang x2. Jadi kalau diproses maka x kali x adalah x kuadrat. Ini x kali x2 adalah x2. Ini min x kali x1 jadi min x1 x. Ini min kali min adalah plus, jadi x min
kali min X1 kali min X2, jadi plus X1 X2. Jadi dapatlah di sini X kuadrat min X2X. Jadi ini diubah sedikit. Jadi X2X dikurang X1X ditambah X1X2. Nah, ternyata ini bisa dikeluarkan. Ini sama-sama min, keluaran minnya jadi X kuadrat min X2 ditambah X1 dikali X ditambah X1 X2. Nah, X2 tambah X1 nilainya sama juga dengan X1 ditambah X2. Jadi X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2. Rumus persamaan kuadrat jika akar-akar X1 dan X2 diketahui adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 X2. Tolong jangan sampai lupa anak-anak sekalian, ini rumus persamaan kuadrat jika akar-akarnya X1 dan X2 diketahui. Nah, contoh soal. Contoh yang kelima, carilah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar sebagai berikut. A min 4 dan 3, B 2/3 dan 4, C min 3/5 dan 4/3. Untuk yang bagian A, min 4 dan 3, artinya ini di sini X1-nya adalah min 4 dan X2-nya adalah 3. Persamaan kuadrat X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Kita masukkan jadi X kuadrat dikurang X1 nya min 4, X2 nya 3, jadi min 4 tambah 3 X ditambah min 4 kali 3. Jadi min 4 ditambah 3 dapatnya min 1, jadi X kuadrat dikurang dalam kurung min 1X. Nah, ini plus kali min adalah min, jadi 4 kali 3 12. Jadi persamaannya menjadi ada muncul di bawah. Nah, apa anak sekalian, ini terlalu lebar, jadi mohon maaf ada sedikit kita lanjutkan lagi. Maaf ada sedikit trouble tadi. Jadi tadi sampai di sini X kuadrat dikurang min buka kurung min 1X dikurang 12. Jadi ini min kali min 1 adalah 1. Jadi 1X cukup ditulis X saja. Jadi dapatnya X kuadrat ditambah X dikurang 12. Nah, ini hasil bagian pada bagian A.
Baiklah, kita lanjutkan pada contoh yang ke B. B ini 2/3 dan 4. Ini artinya nilai X1 nya 2/3 dan nilai X2 nya adalah 4. Kita masukkan seperti biasa ke rumus X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2. Jadi dapatlah X kuadrat min 2/3 ditambah 4X ditambah 2/3 kali 4 sama dengan 0. Jadi kita uraikan ini X kuadrat dikurang 2/3. Ini kita samakan penyebutnya karena penyebutnya 3, ini juga dibuat 3. Jadi dapatlah 12/3 ditambah 8/3. Jadi akan didapat persamaan X kuadrat dikurang 14/3 karena penyebut sudah sama, jumlahkan pembilang 2 tambah 2 12 dapatnya 14. Jadi 14/3X ini ditambah 8/3 sama dengan 0. Nah, agar tidak muncul pecahan, maka ruas kiri dan ruas kanan kalikan dengan 3. Jadi karena ini penyebutnya 3, ya dikalikan 3. Andai kata penyebutnya 15, kalikan 15. Andai kata penyebutnya ini per 7, kalikan dengan 7. Dalam soal ini, di soal ini penyebutnya adalah 3. Supaya tidak muncul pecahan, maka ruas kiri dan ruas kanan kalikan 3. Jadi kalau dikalikan 3, ini kayak gini anak-anak sekalian, 3 kali 3X kuadrat adalah 3X kuadrat. 14/3 kali 3, nah 3 nya bisa coret, dapatnya 14, jadi min 14X. 8/3 plus 8/3 kali 3, jadi 3 nya bisa kecoret, dapatnya 8. 0 kali 3, 0. Jadi persamaannya adalah 3X kuadrat min 14X plus 8 sama dengan 0. Pada bagian yang kelima, yang ketiga, yaitu C, min 3/5 dan 4/3. Ini artinya X1 nya min 3/5 dan X2 nya 4/3. Ya, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2. Nah, X1 nya min 3/5 ditambah 4/3, terusnya min 3/5 kali 4/3. Ini min 9/5. Kita samakan penyebut 5 dan 3. Nah, terjadilah faktor persekutuan 5 kali 3 adalah 15, anak-anak sekalian. Jadi penyebutnya 15. Jadi caranya 15 dibagi 5 dapatnya 3. 3 kali min 3 adalah min 9. Ini dapat min 9. Ini 15 bagi 3 adalah 5. 5 kali 4 20. Jadi 20/15. Ini kalau dijumlahkan min 9 tambah 20 adalah 11. Jadi dapatnya 11/15X. Dan yang ini tinggal kalikan saja. Min 3 kali 4 adalah 12. Ini karena plus kali min dapatnya min. Jadi dapatnya 12/15. Jadi hasilnya menjadi X kuadrat dikurang 11/15X dikurang 12/15. Nah, anak-anak sekalian, ini bisa diuraikan seperti ini, kurungnya dilepas sehingga dapatnya X kuadrat dikurang 11/15X dikurang 12/15. Untuk menghindari hasil pecahan ruas kiri dan ruas kanan, kita kalikan 15 karena ini penyebutnya 15. Jadi kalau kalikan 15, 15 kali X kuadrat dapatnya 15X kuadrat. 15 dikali dengan min 11/15, maka 15 bisa dicoret, dapatnya min 11X. Nah, 15 dikali dengan min 12/15, berarti 15 bisa dicoret, dapatnya adalah min 12. 0 kali 15 adalah 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah 15X kuadrat min 11X min 12 sama dengan 0. Anak-anak sekalian, untuk di soal ini cukup sulit, jadi menuntut ketelitian kita dalam berhitung, terutama untuk bilangan-bilangan negatif dan positif. Kedua, bilangan-bilangan pecahan jika ada. Jadi Bapak harap
untuk mempelajari lagi bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan pecahan pada materi di kelas 7. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menentukan persamaan kuadrat baru. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, di mana di dalam alfa dan beta mengandung X1 dan X2, maka persamaan kuadrat baru dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Anak-anak sekalian, rumusnya sama dengan yang tadi, adalah X kuadrat dikurang tadi X1 ditambah X2, X ditambah X1 kali X2. Jadi X1 nya itu tinggal diganti alfa, X2 nya diganti beta. Jadi X kuadrat dikurang alfa ditambah beta, X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Anak-anak sekalian, di dalam alfa dan beta ini mungkin ada X1, mungkin ada X2, mungkin kedua-duanya ada X1, X2. Tinggal tergantung pada soal yang dimaksud. Cuma biasanya untuk tingkat SMP ini di alfa itu hanya ada X1 dan di beta ada X2. Untuk lebih paham mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat baru ini, kita perhatikan contohnya. Ini Bapak memberikan 2 buah contoh. Contoh yang ke-6, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Carilah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar. Akar-akarnya 2X plus 3 dan 2X2 plus 3. Yang B 2X1 min 2 dan 3X2 min 2. Nah, ini sudah agak kompleks sedikit. Kita jawab yang bagian A. Anak sekalian, diketahui 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3. Ini artinya A-nya 3, A-nya 2, maaf. B-nya min 5 dan C-nya min 3. Terlebih dahulu, setelah A, B, C kita tentukan nilai daripada X1 tambah X2. X1 tambah X2 adalah min B per A. Berikutnya, jadi min B nya adalah min 5, jadi min 5 per 2. Jadi min kali min plus, jadi dapatnya 5 per 2. Yang berikutnya X1 kali X2. X1 kali X2 rumus adalah C per A. Jadi C nya adalah min 3, A nya adalah 2, jadi min 3 per 2. Akar-akarnya pada yang bagian A tadi adalah untuk alfa 2X1 tambah 3 dan untuk beta 2X2 tambah 3. Kita hitung dulu, pun sama. Kalau tadi X1 tambah X2, X1 kali 2, ini pun sama. Kita hitung dulu alfa tambah beta. Alfa tambah beta berarti 2X1 tambah 3 ditambah 2X2 tambah 3. Ini kalau kita uraikan akan dapatlah 2X1 ditambah 2X2. Ini 3 tambah 3 adalah 6. Jadi 2X1 tambah 2X2 ditambah 6. Nah, yang ini anak-anak sekalian bisa disederhanakan, kita keluarkan karena 22 ini bisa faktor 2 dikeluarkan. Jadi 2 buka kurung X1 tambah X2. Atau boleh juga dibaca 2 kali X1 ditambah X2 ditambah 6. Nah, X1 ditambah X2 tadi sudah kita hitung dapatnya 5 per 2. Jadi 2 kali 5 per 2. Maaf, ini ada sedikit error. Ini harus ditambah 6. Maaf, ini tambah 6.
tambah 6 ini tambah 6 ini dapatnya 11. Yang berikutnya, jadi hasil terakhir alfa ditambah beta dapatnya 11. Berikutnya kita hitung alfa kali beta. Alfa kali beta berarti 2x. Alfa kali beta di 2x1 ditambah 3 dikali 2x2 tambah 3. Jadi dapatnya ini keluarkan 2x1 dikali 2x2 ditambah 3 ditambah 3 kali 2x2 tambah 3. Jadi kalau kita uraikan, kita uraikan 2x1 kali 2x2, maka akan dapat 4x1 kali x2, ini jadi ditambah 6x1, ini 2x1 dikali 3 6x1, dan 3 kali 2x2 adalah 6x2, 3 dikali 3 9, jadi menjadi 4x1 x2 ditambah 6, 6 nya kita keluarkan, x1 tambah 2 9, jadi 4, maaf anak sekalian ini ada sedikit kesalahan hitungan, 4 kali min 3 per 2 ditambah 6 kali 5 per 2 ditambah 9, jadi 4 kali min 3 adalah min 12, min 12 dibagi 2 dapatnya sini min 6, min 6, jadi 6 kali 5 30 bagi 2 15 tambah 9 dapatnya 21, jadi min 6 ditambah 15 ditambah 9, kita ralat, jadi dapatnya 18. Jadi alfa kali betanya adalah 18. Jadi selanjutnya kita masukkan, setelah hitungan ini selesai, kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru. Rumusnya ini x kuadrat dikurang alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat, tadi alfa tambah betanya adalah 11, alfa tambah beta 11, ini 11, terusnya alfa kali betanya adalah 18, jadi dapatnya terakhir adalah 11x plus 18. Jadi anak-anak sekalian, persamaan kuadrat barunya Mbak ulangi sekali lagi, x kuadrat dikurang alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Di x kuadrat, alfa tambah beta tadi setelah kita hitung dapatnya 11, jadi ini dapatlah dikurang 11x ditambah alfa kali beta 18, jadi 18 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah x kuadrat min 11x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat baru yang bila akar-akarnya adalah 2x1 tambah x3 dan 2x2 tambah 3 untuk persamaan kuadrat yang telah diketahui. Yang berikutnya bagian B, akar-akarnya 3x1 dikurang 2 dan beta 3x2 dikurang 2. Jadi alfa tambah beta itu 3x1 dikurang 2
ditambah 3x2 dikurang 2. Jadi 3x1 ini kita uraikan lagi nantinya. Jadi 3x1, 3x2 ini 3x1 tambah 3x2. Terusnya ini min 2 ditambah min 2 dapatnya min 4. Nah, yang ini 3x1 tambah 3x2 bisa kita singkat 3 buka kurung x1 tambah x2 dikurang 4. Nah, karena tadi x1 tambah x2 adalah 5/2, berarti 3 kali 5/2. Kita kalikan 3 kali 5 15. Jadi 15/2. Aduh, ini error ini. 15/2. Nih, Bapak ralat terus bentar. 15/2. Terus kita hitung alfa kali beta. 3x1 dikurang 2 dikali 3x2 dikurang 2. Jadi 3x1 kali 3x2 kurang 2. Ini diambil min 2, jadi min 2 kali 3x2 dikurang 2. Jadi 3x1 kali 3x2 adalah 9x1x2. 3x1 kali min 6 adalah min 6x1. Min 2 kali 3x2 adalah min 6x2. Min 2 kali min 2 adalah plus 4. Jadi dapatlah 9x1 x2 dikurang 6x1 kali x2 ditambah 4. Nah, karena x1 dikali x2 tadi nilainya min 3/2, jadi min 9 kali min 3/2. Ini min 6 kali 5/2 ditambah 4. Ini dapatnya min 27/2 dikurang 6 kali 5 30 bagi 2 15, jadi min 15 tambah 4. Jadi min 13,5 dikurang 11. Ini min 15 tambah 4 adalah min 11. Jadi kalau bingung ini Bapak hitung min 15 tambah 4 adalah min 11. Jadi min 13,5 dikurang 11 dengan min 24,5. Ini sama saja dengan 49/2. Kita masukkan rumusnya anak-anak sekalian. X kuadrat min alfa plus beta X ditambah alfa beta. Jadi X kuadrat, nah ini diralat tadi salah hitung. Ini 15/2. 15/2. Jadi tambah 49/2. Jadi kalau dikalikan ini maka dapatnya 2 kali x kuadrat 2x kuadrat 2 kali 15/2. Ini duanya coret, dapatnya 15x. Ini 49/2 kali 2, duanya kecoret juga, dapatnya 49. Jadi persamaan kuadrat yang diminta adalah ini anak-anak sekalian, yaitu dapatnya 2x kuadrat min 15x plus 9. Ini jadi Bapak mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan penulisan, jadi tapi sudah Bapak perbaiki supaya anak-anak sekalian belajar lebih bisa memahami lagi dan tidak terjadi kekeliruan. Ini sudah Bapak ralat semua. Anak-anak sekalian, demikianlah materi persamaan kuadrat. Jadi Bapak membagi menjadi 3 session karena materi cukup sulit. Jadi bertahap Bapak sajikan dalam 3 pertemuan. Nah, sampai di sini materi persamaan kuadrat berakhir, dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari nanti masalah bab transformasi. Bapak mengharapkan anak-anak sekalian sampai di rumah setelah mempelajari bab persamaan kuadrat dan tugas-tugas juga pelajari juga bab transformasi, supaya bekal untuk pertemuan yang akan datang akan lebih mudah mempelajarinya. Nah, untuk
tugas yang harus dikerjakan anak-anak sekalian ini sebagai berikut. Ini tugasnya ada 5. Jadi kalau contohnya banyak, tapi Bapak ambil masing-masing satu soal saja. Yang pertama, hitunglah diskriminan 4x kuadrat min 5x dikurang 4 sama dengan 0. Yang kedua, ada berapakah banyaknya akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Hitunglah 5x1 dikurang 3 dikali 5x2 dikurang 3. Nah, tadi contohnya ada tadi. Yang berikutnya, carilah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar min 3/4 dan setengah. Nah, ini pun tadi contohnya ada. Tolong jangan dibuat bentuk pecahan nantinya hasil terakhirnya. Berikutnya lagi, diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 sama dengan 0. Carilah persamaan kuadrat 2x1 plus 5 dan 2x2 plus 5. Ini maksudnya yang memiliki akar-akar 2x1 plus 5 dan 2x2 plus 5. Yang memiliki akar-akar Jadi Bapak ulangi sekali lagi untuk nomor 5. Diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 sama dengan 0. Carilah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2x1 plus 5 dan 2x2 plus 5. Demikianlah tugas-tugasnya anak-anak sekalian, ada 5 bagi anak-anakku sekalian, terutama 96 dan 97 yang belum mengumpulkan tugas-tugas, agar tugas-tugasnya itu untuk dikumpulkan segera, karena kalau nilai tugasnya tidak ada maka anak-anak sekalian akan berdampak pada nilai rapor nantinya. Demikianlah pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian untuk bekal ilmu di sekolah berikutnya. Jadi anak-anak sekalian, Bapak cukupkan sampai sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.